Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Sahabat Abah dimanapun berada, kita melanjutkan ke pembahasan fi fadilatil ilmi wal ulama, bagian ketiga. Wa qala sareng nyarios Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimu kudu ngamuliakeun anjeun al ulamaa ka pirang-pirang ulama kanu berilmu. Fa innahum mangka sanyana ulama indallahi bungguh Allah taala kuromaun mukramun, eta mulia tur dimuliakeun. Kuroma ai mukhtaruna, pilihan. Mukhromuna, dimuliakan ingdal malaikati, di malaikat. Sahabat Abah dimanapun berada, hadis ini bercerita tentang perintahan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua, bahwa muliakan ulama, muliakan orang-orang yang memiliki ilmu. Kenapa kita harus memuliakan ulama? Karena memuliakan ulama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat dicintai dan dekat oleh malaikat. Seluruh malaikat akan memuliakan ulama. Maka mari kita amalkan hadis ini, memuliakan ulama dengan berbagai cara, baik dengan ucapan, tindakan, atau apapun itu. Yang penting hadis ini kita amalkan bersama. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sing sahajal man nazara anu ningali siman illa wajil alimi kana wajah alim. Nadratan sakali tingalian, sakali leretan. Fa fariha mangka bungah siman bihaku nadroh khalaqatah bakal ngadamel sallallahu Gusti Allah taala. Min tilkan nadrati tina itu paningali, tina itu leretan, malakan ka malaikat yastaghfiru anu istighfar malak lau pikeun siman ila yaumil kiamati nepi ka painan kiamat. Dalam hadis ini Nabi menceritakan barang siapa yang melihat, melirik wajah seorang alim, seorang yang memiliki ilmu, yang memiliki ilmu syara, yang memiliki ilmu agama. Lalu ketika melihat seorang alim, seorang ulama, dia merasa bangga, merasa bahagia, dan merasa sangat tersanjung luar biasa. Kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan menciptakan malaikat dari lirikan penglihatan kita terhadap ulama, yang tugas malaikat itu adalah membaca istighfar buat orang yang melihat ulama yang merasa bahagia itu sampai dengan kiamat. Sahabat Abah dimanapun berada, coba bayangkan. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melihat wajah seorang alim dan membacakan istighfar dari mulai kita sesudahnya melihat ulama sampai dengan kiamat. Ini sangat luar biasa buat kita. Mari ketika kita melihat ulama, munculkan rasa bahagia, munculkan rasa penghormatan, munculkan rasa ta'zim. Ulama sangat luar biasa. Penglihatan kita, kebahagiaan kita di hadapan ulama, dan kebahagiaan kita ketika melihat wajah ulama akan menjadikan malaikat, yang tugas malaikat itu adalah membacakan istighfar buat kita sampai dengan kiamat. Subhanallah. Wa qala sareng nyariosa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sahajal ma'akromanu ngamuliakeun siman aliman kanu hiji alim, faqad akromani mangkatah nyata ngamuliakeun siman ka kami. Wa man sahajal ma'akromani anu ngamuliakeun siman ka kami, faqad akroma nyata ngamuliakeun siman mangkatah nyata ngamuliakeun siman Allah ka Allah. Wa man sahajal ma'akromanu ngamuliakeun siman Allah ka Allah, lama wahu mangkatah ari tempat nasiman al jannatu eta surga.
Di hadis ini Nabi memberikan gambaran buat kita. Barang siapa yang memuliakan satu orang alim, yang memiliki ilmu agama, yang memiliki pengetahuan ilmu syara, maka berarti orang tersebut yang memuliakan ulama itu sudah memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang memuliakan aku, kata Nabi, maka berarti dia sudah memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, tempatnya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat luar biasa, memuliakan hanya satu orang alim. Apalagi di Indonesia, di sekitar kita banyak ulama-ulama, banyak para alim-alim yang bertebaran di setiap penjuru, khususnya di negara kita. Atau ke luar negeri banyak ulama-ulama, banyak alim, lalu kita muliakan, berarti seorang saja memuliakan Nabi berarti memuliakan Allah dan tempatnya surga. Dari satu orang saja. Apalagi kalau ada 10, 20, ada 100, ada 1000 kita muliakan seorang alim, maka pahalanya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala menanti kita. Subhanallah. Wa qala nyariosa Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi ari kulemna jalmi anu ngagaduhan ilmu, afdalu eta lebih istimewa, lebih unggul min ibadatil jahili, min ibadatil jahili tibatan ibadah jalma anu bodoh. Ya Allah ya Rabbana, Nabi sampai menyatakan tidur orang yang memiliki ilmu, seorang alim tidur saja sudah bisa mengalahkan ibadahnya orang bodoh. Orang bodoh kalah. Seumpamanya ada orang bodoh yang melaksanakan ibadah sholat, kalah dengan tidurnya seorang alim. Subhanallah, Masya Allah. Maka motivasi kita mudah-mudahan di keluarga kita, di lingkungan kita ada seorang alim yang harus kita muliakan. Wa qala nyarios saha Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sahajal mata'allama anu ngaji siman baban kana sabab minal ilmi tina ilmu, ya'malu migawe siman bihi ku ilmi, awalam ya'mal atawa teu migawe siman bihi kana bab, kana tah kabuktosan. Siman kana tah kabuktosan, ta'allamana afdola eta leuwih unggul min ayyu salliya tibatan yen salat siman alfa rakaatin kana 1000 rakaat tatawuan barina sunnat. Sahabat Abah dimanapun berada, hadis ini bercerita tentang barang siapa yang mengaji satu bab saja, satu judul saja, satu bait saja dari ilmu, maka baik diamalkan atau tidak, hanya mengikuti pengajian, maka kata Rasulullah SAW sangat istimewa daripada sholat sunat 1000 rakaat. Daripada kita sholat 1000 rakaat yang yakin kita tidak mungkin bisa, maka sholat sunat kita jalankan dan menyupri ilmu, mencari ilmu, berjalan di tempat ilmu kita lakukan. Ini sangat luar biasa. Kalau 1000 rakaat kita terus melaksanakan sholat, kapan waktunya kita istirahat? Lebih baik sholat sunat sebagaimana ajaran Rasulullah SAW yang mampu kita, yang Rasul sunahkan, dan mencari ilmu itu sangat luar biasa. Wa qala nyariosa Nabi SAW, man sahajalma zaro anu zarah siman aliman kanu ngagaduhan ilmu, fakaan nama zaroni mangkatah seperti jarah, kaya jarah siman ka kami. Kata Rasul, barang siapa yang berziarah ke para ulama, berziarah ke seorang alim, maka seperti berziarah ke baginda Nabi Muhammad SAW. Bayangkan bagaimana kita berziarah ke kota Madinah ke sana. Berapa juta yang harus kita persiapkan, berapa waktu yang harus kita korbankan. Tapi dengan berziarah, bersilaturahmi dengan para kiai, bersilaturahmi dengan para alim. Kalau sudah meninggal kita berziarah, sangat luar biasa seperti berziarah dengan baginda Nabi SAW.
Alhamdulillah kalau kita memiliki rizki bisa berziarah ke makam Rasul. Kalaupun tidak, sekarang ada waktu berziarah dengan ulama. Waman sahajal masofa anu sasalaman siman aliman kanu ngagaduhan ilmu fakaan nama sofahani seperti sasalaman siman kakami. Barang siapa yang musofaha bersalaman dengan seorang alim, hanya satu orang nih, hanya seorang alim, satu orang alim, seperti bersalaman, bermusofahah dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ketika ketemu dengan ulama, ketika ketemu dengan seorang alim, jangan lupa ucapan salam sebagaimana video yang sebelumnya dan bermusofahah sebagai ucapan ta'zim. Apalagi melihat wajahnya akan tambah lagi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Waman sing sajal majalasa anu ngariung marengan diuk siman aliman kanu ngagaduhan ilmu fakaan nama jalasani mangkata seperti ngariung calik siman kakami fid dunya di dunia. Kata Rasul, barang siapa yang duduk dengan alim, dengan satu orang alim, maka seperti duduk dengan baginda Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini. Coba bayangkan, hanya satu alim saja seperti duduk dengan baginda. Apalagi kalau alimnya banyak. Ulama disebutnya banyak sekali. Waman sajal majalasani anu marengan diuk siman kakami fid dunya di dunya ajlas tuhu tahrek marengan diuk kami kasiman mai sartana kami yaumal kiamati di dinadin tenan kiamat. Barang siapa yang duduk dengan Nabi, maka kami akan mendudukan dia dengan kami nanti di yaumul jaza wal hisab, di yaumul kiamah. Subhanallah, ini penjelasan luar biasa dari fadilatil ilmi wal ulama, keistimewaan mencari ilmu. Mari mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah. Selalu mencari ilmu syara, mendekati para ulama, mendekati para kiai, mendekati para ajengan, mendekati para habaib, dan memuliakan mereka, mendengarkan ucapan mereka, dan ketika kita sudah mendapatkan ilmunya, amalkan seluruh perintah-perintah yang disampaikannya. Insya Allah luar biasa pahala di Allah Subhanahu wa taala menanti dunia dan akhirat buat kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share bagi yang belum. Terima kasih, jazakumullahu ahsanal jazaa atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Abah dan keluarga. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.